Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Diah Aryesta Dewi dari Prodi PGSD Undiksa, nomor induk mahasiswa 181-103-1141. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai media daring Zoom. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian mendengar istilah video conference? Jadi, video conference ini merupakan salah satu bentuk komunikasi secara daring. Video conference merupakan bentuk komunikasi dalam jaringan yang melibatkan audio maupun visual. Jadi, dalam video conference kita dapat berkomunikasi dengan melihat atau menatap wajah lawan bicara kita serta mendengar dan berbicara kepada lawan bicara kita. Baik itu satu orang dengan satu orang atau satu orang dengan sekelompok orang. Nah, mendengar istilah video conference ini, tentu kita bertanya apa saja sih aplikasi yang termasuk ke dalam video conference. Salah satunya ini adalah Zoom Meeting. Jadi, Zoom Meeting itu merupakan salah satu aplikasi yang tergolong ke dalam video conference. Lalu, apakah itu Zoom? Jadi, Zoom merupakan aplikasi buatan miliarder Eric Yuan yang dirilis pada Januari 2013. Selain aplikasi, Zoom juga dapat diakses melalui website baik untuk OS Mac, Windows, Linux, iOS, dan Android. Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Nah, setelah mengetahui apa itu Zoom, tentu kita akan bertanya apa saja fitur-fitur dalam aplikasi Zoom. Yang pertama adalah video dan audio HD atau High Definition. Jadi, Zoom ini menyediakan fitur High Definition. Maksudnya adalah ketika kita melakukan video conference dengan orang lain, maka kualitas gambar yang dihasilkan pada layar itu adalah high definition atau sifatnya adalah gambar yang sangat jernih. Selain itu, audionya pun bersifat high definition atau sangat jernih terdengar ketika kita saling berbicara dengan lawan bicara kita. Yang kedua adalah fitur alat kolaborasi bawaan. Jadi melalui Zoom ini terdapat alat kolaborasi bawaan. Maksudnya ketika kita melakukan video conference dengan lebih dari satu orang, maka biasanya pada aplikasi lain akan terlihat wajahnya satu persatu di layar. Jadi jika menggunakan Zoom, maka layar itu dapat dibagi hingga menjadi 40 pecahan. Jadi apabila kita berkomunikasi dengan 40 partisipan sekaligus, maka wajah mereka akan terlihat di layar pengguna. Selanjutnya adalah adanya keamanan. Jadi aplikasi Zoom ini dilengkapi dengan pola end-to-end. Jadi ketika kita mengakhiri video conference, maka video tersebut akan hilang dan tidak dapat diakses kembali. Jadi keamanannya itu sangat terjaga. Selain itu, akun dari masing-masing pengguna aplikasi Zoom ini dilengkapi dengan kata sandi, sehingga hanya pengguna yang mengetahui kata sandi dari akunnya masing-masing, sehingga keamanannya sangat terjaga. Selanjutnya adalah fitur yang disediakan oleh Zoom adalah rekaman dan transkrip. Jadi selama kita melakukan video conference, baik itu melakukan pembelajaran ataupun rapat, maka keberlangsungan video conference tersebut dapat direkam dan tersimpan pada akun cloud di masing-masing pengguna. Jadi apabila kita ingin mengulang kembali apa saja yang dibahas selama video conference, kita dapat mengakses rekaman dari video conference tersebut di akun cloud kita masing-masing. Selanjutnya adalah fitur penjadwalan. Jadi pada fitur penjadwalan ini, Zoom menyediakan fitur penjadwalan sesuai dengan yang diatur oleh penggunanya. Misalkan pengguna ingin mengadakan rapat pada pukul 2 siang. Jadi pada pukul 2 siang, aplikasi Zoom tersebut akan muncul ke layar karena sudah dijadwalkan pukul 2 siang. Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka setiap partisipan harus bergabung sebelum jam 2 siang dan
undangan tersebut telah diterima oleh host, orang yang menjadi host dalam video conference menggunakan aplikasi Zoom. Nanti setelah undangan tersebut diterima, maka pada pukul 2 akan muncul di layar dan video conference akan langsung dimulai apabila menggunakan aplikasi Zoom. Nah, fitur yang terakhir adalah obrolan tim. Jadi, selain melakukan video conference, kita juga dapat melakukan obrolan tim, yaitu dengan cara menekan pojok layar yang berbentuk teks. Jadi nanti akan muncul kolom atau bar chat, sehingga selain melakukan video conference, kita juga dapat melakukan chat apabila suara kita tidak terdengar dengan jelas oleh pengguna yang lain. Sehingga hal itu akan memudahkan berlangsungnya rapat atau pembelajaran apabila dilakukan melalui aplikasi Zoom. Nah, selanjutnya layanan yang ditawarkan oleh Zoom apa saja? Yang pertama adalah ada yang disebut dengan Zoom Meeting, yang kedua ada Zoom Webinar, yang ketiga ada Zoom Room, yang keempat ada Zoom Phone and Chat, dan yang kelima adalah aplikasi Marketplace. Jadi, Zoom Meeting ini adalah video conference yang biasanya digunakan oleh pengguna Zoom. Jadi, Zoom Meeting ini adalah aplikasi video conference Zoom yang paling sederhana. Selanjutnya adalah Zoom Webinar. Jadi, Zoom Webinar ini sama dengan seminar namun versi daring. Selanjutnya adalah Zoom Room. Zoom Room ini hampir sama dengan Zoom Meeting, yaitu berbentuk video conference, namun alatnya itu lebih kompleks dan lebih canggih. Selanjutnya ada Zoom Phone and Chat. Jadi selain melalui aplikasi video conference, dalam Zoom juga disediakan aplikasi telepon dan chat. Selanjutnya adalah aplikasi Marketplace. Aplikasi Marketplace ini merupakan aplikasi-aplikasi lain yang ditawarkan oleh Zoom atau layanan lain yang ditawarkan dari Zoom yang dapat diunduh melalui aplikasi Marketplace. Selanjutnya adalah fakta-fakta Zoom. Yang pertama adalah Zoom ini dapat digunakan pada perangkat komputer maupun seluler. Jadi aplikasi Zoom ini dapat diunduh atau disimpan di laptop, komputer maupun handphone. Selain itu juga Zoom dapat diakses melalui web, link maupun langsung dari perangkat Zoom tersebut menggunakan Android. Selanjutnya adalah setiap rapat yang dilakukan dengan aplikasi Zoom akan memiliki nomor unik 9, 10, atau 11 digit yang disebut sebagai ID rapat. Nah, ID rapat ini seperti kata sandi dalam rapat. Ketika kita akan mengadakan rapat, maka kita akan dikirimkan dengan ID rapat. Jadi ketika kita membuka aplikasi Zoom dan ingin bergabung ke dalam sebuah rapat, maka kita akan memasukkan ID rapat dan bergabung ke dalam rapat tersebut. Selanjutnya adalah dapat melakukan meeting hingga 100 partisipan, gratis 40 menit video conference untuk rapat kelompok. Jadi dalam Zoom ini dibatasi oleh waktu. Sekali sesi video conference itu adalah 40 menit. Apabila kita membutuhkan waktu lebih dari 40 menit, maka kita dapat mengulangi video conference tersebut untuk melanjutkannya. Baik, sekian pembahasan kali ini mengenai media daring Zoom. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.